Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winaya Febriani dari kelas 10 BDP 1. Di sini saya akan coba mempresentasikan, meneladani dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Pertama, ada proses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. 1. Tahap masa penuh rintangan. 2. Tahap masa damai. 3. Tahap masa manusia berbondong-bondong masuk Islam. Berikutnya yang kedua ada substansi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. Pertama, mendirikan pemerintahan Islam dan membangun masyarakat Islam. Yang kedua, menerapkan hukum-hukum Islam. Yang ketiga, menyebarkan dakwah Islam ke seluruh dunia. Yang keempat, konsolidasi dan pengembangan daulat Islam menjadi satu bentuk negara adidaya. Yang ketiga ada strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. 1. Dakwah dengan mendirikan masjid. Masjid mempunyai peranan penting dalam menyatukan umat dan menyusun kekuatan ketika membangun kedaulatan Islam atas dasar semangat tauhid. Di dalam masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat benteng moral berupa semangat jihad. 2. Dakwah dengan membuat perjanjian. 1. Perjanjian antara kaum muhajirin dan ansor. Yang kedua, ada piagam Madinah. Yang ketiga, perjanjian Hudaybiyah. 3. Dakwah ketika terjadi perang. Yang pertama ada perang Badar, perang Uhud, perang Azab, perang dengan Bani Quraizah, perang Khibar, dan perang Mu'tah. Ada juga Fathu Makkah, perang Hunai, dan perang Tabuk. 4. Dakwah dengan korespondensi. Salah satu cara dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan mengirim surat kepada raja-raja dan penguasa di Jazirah Arab dan sekitarnya. Tanggapan dakwah dengan korespondensi ini adalah sebagai berikut: memeluk Islam, mengaku Islam, atau melawan Islam. 5. Dakwah dengan penerapan sendi-sendi hukum Islam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masyarakat Islam dalam periode Madinah, turunlah ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Biasanya dikatakan bahwa ayat-ayat yang diturunkan di Madinah sebagian besar berkaitan dengan hukum dasar Islam. 6. Dakwah dengan akhlakul karimah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sebagai uswatun hasanah. Tidak berlebih bila dikatakan bahwa senjata dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terbaik adalah akhlak yang teramat mulia. Keempat, ada faktor-faktor sosial yang mempengaruhi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. 1. Kaum muslimin yang setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kelompok musyrik yang kebanyakan membenci Islam dan banyak yang akhirnya masuk Islam. Yang ketiga, kelompok Yahudi yang telah berbaur dengan orang Arab. Yang kelima, ada meneladani strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah dalam konteks keindonesiaan dan globalisasi. Pertama, menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan. Kedua, memperkuat semangat ukhuwah Islamiyah. Yang ketiga, melaksanakan rukun Islam, rukun iman, dan hukum Islam. Yang keempat, tidak menggunakan paksaan atau kekerasan. Yang terakhir, ada menunjukkan kesadaran berperilaku sesuai dengan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah. 1. Tidak berputus asa mengajak orang untuk berbuat baik karena tugas manusia hanya berikhtiar. Yang kedua, menjadikan dakwah sebagai bagian dari kehidupan seorang muslim di mana saja dan kapan saja. Yang ketiga, selalu memiliki harapan untuk kemajuan Islam pada masa mendatang. Yang keempat, selalu mengambil pelajaran dari keberhasilan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima atau yang terakhir, tingkatkan kualitas diri baik akademi maupun spiritual agar menjadi generasi terbaik pada masanya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.